Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari terkasih, Tuhan mengatakan bahwa barang siapa tidak makan bukan roti tapi lebih dagingku dan minum dari darahku, dia tidak mengalami keselamatan. Ini sabda Tuhan untuk kita. Nah, sekarang kalau itu kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana? Tentu ini hubungannya dengan Ekaristi, tetapi kita melihat Tuhan mempunyai alasan seperti itu. Sebabnya sebelum Tuhan mengatakan makanlah dagingku dan minum darahku ini, sebetulnya sudah ada pewahyuan yang tersamar yang diberikan kepada setiap manusia. Kita mulai dari begini, Tuhan Yesus itu lahir di kota apa? Kota apa? Tempat namanya apa? Bethlehem. Bethlehem itu artinya apa? Tempat, Lehem apa? Bethlehem. Artinya apa? Tempat roti. Makna dari Bethlehem itu adalah tempat roti. Lalu pada saat Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus diletakkan di mana? Di palungan. Palungan itu tempat apa? Tempat makan untuk binatang. Berarti kita bisa melihat bahwa sebelum Tuhan Yesus berbicara seperti ini, Tuhan Yesus sebetulnya sudah mewartakan atau mewahyukan kepada kita bahwa dia harus lahir di kota roti, tempat roti. Lalu yang kedua, dia harus diletakkan di tempat makanan. Berarti tampak bahwa dia mewartakan apa? Tubuhnya yang mau diberikan kepada kita. Sebetulnya dia mewartakan itu, bahwa dirinya, hidupnya, ini yang mau diberikan kepada kita. Nah, bukankah ini sudah pewartaan tersendiri? Lalu juga setelah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel keluar dari Yerusalem,
Keluar dari Yerusalem, keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, yang Kanaan nantinya kota Tuhan adalah kota Yerusalem. Dan di sana mereka mengalami kelaparan. Tuhan menguatkan mereka untuk menuju kepada tanah terjanji itu dengan roti mana. Berarti kita bisa melihat dengan roti mana itu mereka menuju kepada tanah terjanji yang dijanjikan Tuhan. Ini perjanjian lama. Nah, perjanjian baru dengan Tuhan Yesus, perjalanan kita ini mau menuju kemana? Tanah terjanji kita di mana? Surga. Kita pulang ke tempat Tuhan. Nah, kalau demikian, Tuhan memberikan bekal apa? Santapan apa? Supaya kita dalam perjalanan menuju kepada tanah terjanji itu, kita sampai kepada selamat di tempat itu. Yakni apa? Tubuhnya dan darahnya. Dagingnya dan darahnya. Ini menjadi bekal kita menuju kepada tanah terjanji kita. Lalu hubungannya dengan perjanjian lama apalagi, Romo? Baik, kita bisa melihat yang membawa orang-orang Israel masuk ke tanah terjanji itu siapa? Apakah Musa? Bukan. Yosua. Lalu sekarang yang mau untuk membawa kita menuju ke surga siapa? Yesus. Sebetulnya kata Yesus pun itu adalah singkatan dari Yehusua. Dan dalam bahasa yang lain menerjemahkan kata Yehusua dengan kata Yasua. Hampir sama kan? Maka kita bisa melihat, ternyata yang bisa membawa kita tanah terjanji itu adalah Yehusua. Yahweh yang menyelamatkan kita. Yosua pun bisa diartikan kata Yahweh yang menyelamatkan. Nah, di sini kita bisa melihat, ternyata sebetulnya apa yang dilakukan oleh Tuhan ini sudah diwahyukan sebelumnya untuk kita. Nah, sekarang ada orang yang bertanya kepada saya, apakah betul, Romo, bahwa apa yang kita rayakan di dalam Ekaristi ini roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan? Jawabannya, ya, tidak disalahkan. Tetapi ada syaratnya untuk bisa merayakan ini. Yang pertama adalah bahwa imam yang memimpin atau berekaristi ini adalah imam yang memang diperbolehkan oleh Bapak Uskup. Apakah ada imam yang tidak diperbolehkan? Ada. Kalau imam itu pertama mendapatkan hukuman dari Bapak Uskup. Yang kedua, karena imam itu sebetulnya sudah terlalu lama tinggal di tempat itu dan tidak minta izin kepada Bapak Uskup. Misalnya ambil contoh, dari keuskupan lain Romo itu tinggal di Semarang ini, tetapi sudah lebih dari misalnya setengah tahun itu tidak pernah mendapatkan izin dari Bapak Uskup Semarang. Nah, itu berarti kedaluwarsa. Karena harusnya minta izin. Karena imam tidak bisa berekaristi lepas dari Bapak Uskup. Karena Uskup adalah gembala kita. Jadi Romo ini hanya membantu Bapak Uskup saja. Nah, jadi pertama, siapa yang mimpin, gitu ya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat dari hosti, roti tidak beragi, dan sekaligus juga dari anggur yang memang dikhususkan untuk Ekaristi, atau seringkali dalam bahasa Inggris disebut dengan sacramental wine atau Eucharist wine, gitu ya. Jadi memang anggur yang dikhususkan untuk itu. Jadi tidak sembarangan anggur. Bahkan anggur misalnya dari Kana yang dari tanah suci sana, kalau itu bukan sacramental wine, itu tidak bisa untuk misa. Walaupun rasanya mirip dengan anggur misa, tetapi tidak bisa dipakai untuk misa karena sudah pakai yang namanya itu ragi. Jadi anggur ini tidak dicampur dengan ragi. Nah, kita bisa melihat kalau demikian tidak hanya imamnya, tapi juga
roti dan anggurnya memang dikhususkan untuk itu. Nah, sehingga kita tidak sembarangan wine yang berasal dari grape atau dari anggur. Memang kalau kita memang tidak bisa membedakan antara wine dan anggur ya. Atau wine dan grape nggak bisa membedakan. Semua dikatakan anggur gitu ya. Bahkan kadangkala wine. Padahal wine ini seringkali kalau di dalam bahasa kita, dalam tradisi kita, seringkali dibuat dari buah-buah lain kecuali anggur juga. Bisa juga nanas bisa dibuat, atau juga misalnya itu rice wine, berarti dari ketan itu juga bisa. Dan ini nggak bisa dipakai untuk bisa yang itu, hanya dari grape atau dari anggur yang asli. Difragmentasi sedemikian rupa dan bisa dipakai untuk bisa. Nah, sekarang kita bisa melihat ini. Lalu kok bisa berubah? Gimana? Ya, karena Tuhan sendiri yang memerintahkan. Dalam bacaan kedua maupun bacaan Injil menampakkan di sana bahwa Tuhan menghendaki memang ini tidak hanya sekedar mengenang. Ekaristi tidak sekedar mengenang, tetapi Ekaristi ini adalah kita menerima kehadiran Tuhan dan kita makan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya Anda mempunyai keyakinan bahwa ini yang kita terima dalam komuni ini adalah tubuh Kristus, kalau Anda menjumpai misalnya ada hosti yang kebetulan dibawa oleh prodiakon, lalu pada saat berjalan mau membagikan ke umat, dan hosti itu melayang dan jatuh ke tanah, apa yang Anda lakukan? Halo? Ambil terus dia pakai. Hah? Dia pakai. Kalau prodiakonnya berjalan terus, tidak mendengar apa yang kita manggil dia, tapi dia tidak mendengar begitu. Hostinya tidak pakai. Hah? Dimakan. Walaupun itu sudah keinjak orang, tetap dimakan. Ya, karena orang yang menginjak adalah orang yang melecehkan hosti. Itu saja. Tetapi kita bisa melihat, kita menyelamatkan dan kita mau mencoba untuk menghormati Tuhan. Baik. Nah, baik ini jawaban yang baik dan benar. Nah, kita tahu, sadar akan hal itu. Tetapi kalau kita jumpai pada anak-anak yang komuni pertama, seringkali mereka nggak tahu. Prodiakon bagi komuni biasanya kan katutan, lalu yang satu jatuh, lalu biasanya misdinar kadang-kala sok weruh ning meneng bae. Dan kadang-kala baru memberitahu romonya, Romo itu ada hosti yang jatuh sakwise rampung misa atau sakwise rampung membagi komuni. Besok lagi jangan begitu, tapi langsung ngambil ya. Sip. Nah, tapi yang ngomong itu bukan misdinar, yang ini bukan. Yang ini saleh-saleh yo. Bener yo, saleh-saleh yo. Bener ya, manduk-manduk kabeh. Saleh-saleh sebabnya kan calon romo ya. Betul ya? Iya, nek ngono lebar kuwi terus meneng. Nek calon romo terus anteng kabeh. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara, dengan demikian kita bisa melihat, ya ternyata ini. Lalu buktinya mana romo kalau itu menjadi tubuh dan darah Kristus? Kami pun hanya menerima hostinya saja, tidak pernah menerima yang namanya itu darah Kristus dari piala romo. Seringkali umat selalu bertanya seperti itu. Buktinya adalah, Ibu Bapak, Anda bisa googling, bisa juga memutar YouTube, yaitu mengenai Ekaristi yang mempunyai yang namanya mujizat Ekaristi. Dan itu linknya itu dikumpulkan oleh seorang santo yang pakai, siapa? Kalau akutis ya itu. Jadi kita bisa melihat di sana seorang pemuda yang dia mempunyai sakit, tetapi dalam sakit penyakit itu dia tidak tinggal diam. Dia ingin mewartakan dan dia mengumpulkan link-link orang bisa belajar dari link-link itu atau tempat-tempat di mana di situ ada mujizat Ekaristi.
Sehingga orang tidak hanya mencari dan mencari terus-menerus, tetapi sudah dikumpulkan oleh dia. Nah, kita bisa googling dan juga bisa mencari di YouTube mengenai mujizat itu. Dan selalu di sana ditemukan bahwa ada beberapa hosti yang berubah menjadi daging Tuhan. Dan daging Tuhan itu informasinya selalu sama. Yakni apa? Dari jantung yang masih segar. Lapisan jantung yang masih segar. Nah, para dokter tentu tahu lapisan jantung yang sudah, orang ini sudah mati berapa hari, berapa jam, dan yang masih segar tentu bisa membedakan. Dan yang memeriksa itu selalu adalah ahli medis, ya, selalu. Maka dalam mujizat selalu melibatkan dokter juga. Nah, ini lalu selalu dari jantung yang masih seger, golongan darahnya mungkin ada yang sama dari ibu bapak, yaitu AB, golongan darah Tuhan. AB. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus itu dari Jogja, bukan, karena itu plat nomor kalau itu ya. Ya, plat nomor Jogja, bukan. Tapi AB golongan darahnya. Dan dari yang anehnya lagi, mujizat yang ratusan tahun yang lalu dengan yang baru saja, yang selisihnya itu ratusan tahun, divonis dari orang yang sama. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Oh, ternyata memang ini menjadi tubuh dan darah Tuhan. Lalu selalu yang berubah ini itu selalu hostinya, bukan yang di piala, enggak, selalu hostinya. Dan dalam hosti itu selalu ditemukan adalah apa? Pada dalam mujizat itu selalu adalah lapisan dari jantung dan darah di situ. Jadi tidak pernah dicampuri dengan dari piala, enggak. Tetapi dalam patena itu, atau piring yang kecil di atas piala itu namanya patena, itu selalu adalah lapisan jantung dan darah Tuhan. Maka kita mempunyai keyakinan walaupun kita menerima satu rupa, di situ sudah ada sebetulnya tubuh dan darah Tuhan pula. Karena tubuh dan darah tidak bisa dipisahkan kalau itu dari lempengan jantung yang masih segar. Tidak bisa dipisahkan. Walaupun jantungnya ini diperes banget, tetap ada darahnya. Kalau tidak keliru, bisa ditanyakan kepada beberapa dokter yang hadir di tempat ini. Betul enggak, Bu Dokter, Pak Dokter? Do manduk-manduk atau geleng-geleng? Nek geleng-geleng berarti pendapatnya Romo ini salah. Manduk-manduk apa geleng-geleng? Sing merasa dokter wis. Aku ra nunjuk dokter kae ora. Manduk-manduk kabeh ya wis. Kalau demikian saya ada dibenarkan oleh paling tidak lebih dari 2 dokter yang hadir di tempat ini. Dengan seperti itu lalu kita mempunyai keyakinan kalau kita menerima tubuh Kristus, hosti dan darah Kristus itu, lalu pada saat itu mungkin ekaristi dengan dihadiri oleh banyak umat, sehingga kita mungkin hanya menerima misalnya itu pecahan dari hosti, itu sama saja dengan kita menerima satu hosti. Lalu kalau terlalu sedikit umat, tapi kebanyakan menyiapkan hosti, dan hosti itu harus habis, beberapa juga double. Tetapi walaupun itu menerima triple atau darmaji, gitu loh. Darmaji itu maksudnya dahar 5 ngaku siji, gitu. tetap satu tubuh gitu, satu tubuh walaupun menerima 5 lapis, tapi itu tetap menerima satu tubuh Tuhan. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat, oh iya, kalau demikian ini yang menjadi mujizatnya ada. Dan mujizat ekaristi itu tidak dilakukan oleh para imam yang saleh, enggak, tapi justru terjadi pada imam-imam yang enggak percaya untuk memelekkan mata imam itu. Jadi beberapa imam yang mendapatkan mujizat itu justru imam yang tidak percaya. Supaya imam yang tidak percaya ini matanya melek.
Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat, oh Tuhan ini sungguh mau untuk memperlihatkan kepada seluruh gereja bahwa imam, walaupun imam itu berdosa, tetapi pada saat itu digunakan oleh Tuhan, dia bisa menjadi pelaksana untuk melihatkan tubuh dan darah, karena dia dianggap layak. Karena kalau dosanya itu sungguh-sungguh sudah harus dikeluarkan dari gereja, pada dasarnya Romo itu sudah diekskomunikasi, baru misalnya tidak sah. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka mujizat yang sungguh-sungguh kita terima ini adalah Tuhan sendiri hadir. Maka dalam Ekaristi bukan pengenangan, tetapi kita merayakan kembali kehadiran Tuhan. Tidak hanya sekedar kenangan, walaupun ada rumusan kenangkanlah gitu ya, tetapi bukan hanya sekedar kenangan, tetapi betul-betul ini adalah kehadiran kita. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang orang tuanya sudah meninggal? Ada banyak. Masih menyimpan fotonya? Kalau Anda melihat foto itu, ini kenangan atau seolah-olah Anda mengalami kehadiran orang tua panjenengan. Kalau kenangan saja, tak suwek-suwek apa-apa kan. Tetapi kita pasti akan marah kalau itu disuwek-suwek. Betul ya? Kenapa? Karena ini tidak hanya nilainya kenangan, tetapi ada nilai historisnya. Kalau itu foto. Nah, dengan demikian juga Ekaristi, demikian juga. Kita juga tidak akan terima kalau Ekaristi itu dilecehkan oleh orang lain. Maka seringkali ada panitia yang memaksakan diri untuk mengatakan bahwa yang boleh menerima Ekaristi adalah mereka yang sudah diterima dalam gereja Katolik atau dibaptis dan tidak dalam keadaan dosa besar. Dosa besar maksudnya apa? Pertama, ekskomunikasi. Yang kedua, karena halangan. Nah, halangannya apa? Orang seringkali mentafsirkan, oh ini halangan. Oh berarti kalau saya lagi mens, tidak bisa menerima komuni. Enggak. Menstruasi itu tanda kesuburan, bukan tanda kotor. Kadang-kadang orang mentafsirkan begitu. Dan ini salah kaprah ya. Karena istilah dalam arti di masyarakat halangan itu adalah seolah-olah mens itu. Enggak. Orang mens boleh datang ke gereja, boleh menerima komuni, boleh berEkaristi, boleh membaca kitab suci, karena itu tanda kesuburan. Tuhan tidak pernah mengartikan menstruasi itu sebagai tanda kotor. Enggak. Yang kotor karena apa? Karena keluar terus sehingga seringkali gonta-ganti terus katanya. Ya saya hanya bisa mengatakan katanya karena tidak pernah melihat dan tidak pernah merasakan. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita bisa melihat, oh Tuhan ini sungguh-sungguh mau untuk dekat dengan kita dan Tuhan mau memampukan kita. Lalu kalau kita ini sadar bahwa kita mempunyai dosa besar, untuk layaknya maka harus mengaku dosa. Karena apa? Karena Ekaristi ini adalah puncak dan sumber dari seluruh sakramen kita yang 7 itu. Yang 7 ini berpuncak di sakramen Ekaristi. Jadi puncaknya bukan sakramen tahbisan, bukan. Tahbisan hanya mau untuk menyediakan romo yang bisa memimpin Ekaristi. Sakramen pengakuan dosa itu untuk menyiapkan umat supaya layak menerima komuni. Lalu sakramen apa lagi? Sakramen baptis untuk memperlihatkan bahwa orang ini sudah diinisiasi untuk menjadi pengikut Tuhan dan akhirnya harus disiapkan untuk bisa nantinya menerima komuni suci. Sakramen perkawinan. Oh iya, sakramen perkawinan adalah sakramen di mana nanti pasutri ini menyiapkan umat yang menerima komuni dan sekaligus juga menyiapkan romo yang nantinya memimpin Ekaristi. Semua bersumber dan juga memuncak ke sana.
Maka Ekaristi menjadi puncak dari 7 sakramen itu. Maka kenapa gereja itu menjaga sakramen Ekaristi ini menjadi sakramen yang sungguh-sungguh tidak boleh dilecehkan. Maka tabernakel pun itu di beberapa paroki besar, di gereja besar, pasti kuncinya itu tidak diketahui oleh umat atau oleh orang yang lewat. Sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk dan membuka tabernakelnya. Nah, kalau tabernakel tempat kita, karena orang-orangnya baik di kiri kanan, ini tidak punya kunci. Sehingga prodiakon kalau datang bisa langsung mengambil untuk membagikan kepada semua orang yang membutuhkan komuni. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka gereja selalu mau untuk menjadikan itu sebagai pusat. Maka satu-satunya orang yang kurang ajar dalam Ekaristi adalah romonya. Karena umat menghormati dengan berlutut dan menghadap tabernakel, tetapi romonya bokongi tabernakel. Yang paling kurang ajar siapa? Romone kan. Maka Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, kita bangga akan Tuhan yang seperti itu, dan kita mau untuk juga memelihara kesucian dalam Ekaristi ini dengan kita selalu mempersiapkan diri sebelum menyambut dengan melakukan sesuatu yang bermakna dalam Ekaristi itu. Selamat merenungkan.